Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Misteri Kejawen. Pada kesempatan malam hari ini, kawanku dari Misteri Kejawen, kita akan berbincang-bincang dengan Mbah Man Ponco. Nah, pastinya keseruan pembahasan hari ini cukup bagus sekali kawanku, karena apa? Ini pembahasan mengenai hitungan Jawa, terutama orang yang menikah, seperti itu temanku. Jadi larangannya apa saja, bagi kawanku juga yang mau tanya-tanya mengenai hitungan Jawa atau beberapa hal pertanyaan lainnya, nanti bisa ditulis di kolom komentar, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya, yaitu Mbah Man Ponco. Nah, tetap ikuti video kita sampai awal sampai akhir. Nanti jangan lupa tekan like, comment, subscribe, dan ikuti channel Misteri Kejawen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbah Man Ponco. Selamat malam Mas Bren. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, diparingi lancar. Nggih, alhamdulillah Mbah Man Ponco. Nah, untuk malam hari ini Mbah Man Ponco, mungkin pembahasan tadi kan kita bahas sedikit ya Mbah Man Ponco ya, mengenai apa tadi? Sebetulnya ini tadi kita kan nanti kalau kita membahas masalah tolak balak, masalah kita pernikahan itu terbalik nanti. Terus ini kita akan membahas perbedaan geyeng dulu. Sebetulnya hari apakah yang dinamakan geyeng seperti itu. Tapi kalau kita nanti membahas masalah tolak balak berarti kan terbalik. Tolak balak dibahas dulu. Kalau geyengnya belakang kan berarti terbalik. Jadi alangkah baiknya ini membahas masalah geyeng dulu, berarti perbedaan geyeng seperti apa gitu. Oke, bagus sekali. Nah, itu geyeng itu apa sih Mbah Man Ponco? Sebetulnya kan gini, sebetulnya banyak sekali ya. Kalau geyeng itu ada satu hal, jadi cuma satu sebetulnya yang dinamakan geyeng.
Jadi ada beberapa hal yang setiap wage dan pahing dinamakan giying, sebelumnya kan tidak seperti itu. Jadi kan gini, kita beri satu contoh saja ya. Iya. Satu misal apa itu kelahiran Rebo Wage itu pahing. Iya, itu dinamakan giying, atau satu misal apa itu Selasa pahing dan Rebo Wage. Jadi intinya yang dipahami itu kebanyakan tiap-tiap wage dan pahing itu giying. Iya. Sebetulnya kan tidak seperti itu. Memang ada yang pokok, ini kita kupas dari satu misal ya. Satuan 22 gitu saja ya. 22 satu misal atau 23. Satu misal Selasa pahing dan Rebo Wage. Selasa pahing berarti 12, Rebo Wage kan 11. Berarti kan satuan 23. Itu sebetulnya tidak masuk giying. Jadi giying itu memang hari tertentu, jadi pasaran walaupun itu wage tetap wage dan pahing memangnya. Tapi yang pokok memang ada. Satu misal satu apa itu seperti satuan 24 lah gambarnya. Satu misal Jumat wage akad pahing. Itu pun juga termasuk giying, tapi kan bukan yang pokok gitu Mas. Iya, iya. Jadi bukan yang pokok, jadi ngitungnya seperti apa, memang ada hitungan. Jadi yang memang asli giying ada hitungan. Jadi satu hitungnya satu, gambarnya kan gini, kita apa itu dibagi saja paling enak ya. Jadi kita dibagi satuan 24 dibagi 5 kan tinggal sisanya kan 4, kan seperti itu. Nah setelah kita menemukan satuan giying itu ada solusi enggak? Sebetulnya kalau yang agak berat itu cuma satu, kalau lainnya kan ada ya solusi seperti satuan 24 Jumat wage akad pahing itu memang ada solusi, yaitu bagaimana cara menyelesaikan, kan seperti itu. Iya. Jadi kita ambil contoh satu misal. Makanya sering kita sampaikan ya bahwa yang dinamakan apa itu satuan itu pasti ada solusi. Itu sering sekali kita sampaikan bahwa apa itu tidak semuanya tidak ada jalan keluar, itu kan tidak. Karena apa? Beda dengan dulu. Kalau dulu kalau satuan segini tidak boleh kan seperti itu. Tapi kan sekarang kan tidak, kan beda gitu loh Mas. Perbedaannya gimana? Kalau dulu memang hitungan itu kalau orang dulu itu yang dipakai itu adalah dari apa itu jadi hitungan itu tidak semuanya dipakai, tidak. Jadi toko uku dulu yang dipakai. Maka dari itu kan gini, dulu itu kalau uku kita melajari dari uku itu nanti lebih rumit lagi. Karena apa? Uku itu ada 30 uku, namanya 30 ya, makanya dikatakan uku 30. Itu pun perjalanannya sudah berbeda gitu Mas. Berbedanya gimana? Satu misal ya kita kasih contoh satu misal uku Sinto itu mulai dari hari akad jalannya sampai Sabtu, kan berarti usianya 7 hari. Nanti ganti lagi ke akad. Maka dari itu kalau dulu kita satu misal satuan 20 lah, kita gampang-gampang ya, satuan 20 itu satu misal kita mengacu dari uku, ukunya uku dukut satu misal, apa perang bakat itu tadi dicari sampai 2-3 tahun baru bisa apa itu kita baru nikah gitu loh. Itu maka dari itu kalau satu misal satuan 24 ya, 124 itu kan sering sekali diperbincangkan tidak diperbolehkan. Itu bukan dari masalah giying saja, pokoknya satuan 24 memang kalau yang fanatik itu memang tidak diperbolehkan. Tapi kita kembali mengikuti zaman lah sekarang ya. Mengikuti zaman. Kalau zaman sekarang kalau diambil seperti itu ya lari orang
calonnya manten kan gitu. Ya, kalau Maka boleh dari tahu, itu kita sebagai paranormal, sebagai pinespo harus bisa mencari jalan keluarnya seperti apa. iya, Sering sekali itu kita sampaikan bahwa satuan itu yang paling penting itu kita untuk menanamnya. Intinya ngijab, untuk ijab, hari ijab kabul itu paling penting. ya, mohon maaf Mbah Konco. Kalau boleh tahu, kalau satuan Rabu Pahing dengan Rabu Wage itu apakah geying? Kan Rebo Pahing, Rebo Wage itu tidak tidak geyeng Mas itu. kan sama-sama Pahing sama Wage ya, kalau boleh tahu itu. Itu bukan geying ya? Itu belum geyeng. Maka dari itu yang kurang paham, mohon maaf ya. Setiap Wage dan Pahing kan dikatakan geyeng, sebetulnya kan tidak. Seperti itu. Tadi dilihat dulu apa itu gandengan ya maksudnya. Gandengan memang yang paling sakral itu ada yang mungkin kan berurutan ya, mungkin 24, 25 dan 29. Sampai 29 ya? Ya. Lah karena apa itu dikatakan sakral? Karena itu kalau kita dihitung dari para nabi memang itu jatuh pada pegat dan patini pisan. Itu dari pal ya. Pal. Hitungan dari pal. Itu kalau dikatakan geyeng memang benar. Jadi Tapi, 24 tadi berapa? Mohon maaf. 24, 25 dan 29. 24, 25 dan 29 ya. Ya. Itu memang kalau dikatakan geyeng memang betul itu. Jadi kalau Wage, kalau Pahing itu kan tidak semua apa itu geyeng gitu loh maksudnya. Karena apa? Kalau 24 memang kalau kita hitung itu kalau dihitung dari pal ya itu memang tipe pegat gitu loh Mas. Iya. Jadi itu kan dibagi 5 ya. Tadi dihitung mali tadi jodoh tadi jodoh padu pegat patini pisan. Kalau 24 dibagi 5 kan sisa 4. Sisa 4 ini berarti kan apa itu tibone tipe pegat anu apa ini? Padu. Tadi jodoh padu pegat ya tipe pegat. Kalau 25 bagi 5 kan habis kan 35. Iya. Tapi patine pisan. Itu kalau dikatakan geyeng kan wajar ya. Tapi yang paling rawan itu adalah satuan 29. Nanti kita jelaskan ini kita bahas ya anu. Jadi 29 itu satuan apa nanti kita jelaskan. Ini kita bahas yang apa itu? Geyeng dulu. Keluar dari 24 dan 25. Seandainya satu misal ya cuma Wage akad Pahing kan 24 Mas ya. Iya. Ada ndak solusi? Ada. Yang penting kita itu untuk mencari hari pas untuk ijab itu harus tepat. Jadi artinya tepat apa? Artinya tepat itu harus semuanya mulus. Sering sekali kita sampaikan bahwa mulus itu artinya bersih lah maksudnya ya. Lancar. Gitu. Bersih. Jadi bersih, tidak apa itu nenggol yang naas, lain dan sebagainya. Jadi kalau orang Jawa dikatakan mulus. Jadi mulus itu nama artinya bersih. Jadi bersih itu satu misal tidak ada suatu kotoran apapun. Kan seperti itu. Satu misal satu kan banyak ya, satu Wage dan Pahing itu mungkin di bawah 25 kan banyak, mungkin satuan 21, 22, 23, 24 sampai 25 sampai 29. Lah memang ada syarat-syarat ya, satu misal 24 tadi kita sampaikan bahwa Jumat Wage sama akad Pahing ya kan 24. Itu nanti apa itu hari yang paling bagus itu apa kira-kira? Supaya ini nanti tidak apa itu supaya ini bisa bersih atau anu itu kan harusnya kan ini kalau bisa 24 dicarikan dari 8 sing Neptu ya maksudnya Neptu 8 Neptu 8 itu satu misal seperti Selasa Legi itu kan 8 ya. Jadi 8 kalau tambah 24 kan 32.
32. Iya, 32. 32 mari kita cek. 32 kalau kita ambil jarakan ya, jarak siko satu misal kita bagi 3. Jadi kalau jarakan itu harus mengambilnya kan harus diambil 30 dulu. Ini kalau sudah clear ya, kalau ini untuk mencari hari untuk ijab ya maksud saya ya. Diambil 30 berarti kan sisa 2. Sisa 2 ini namanya jarakan 2. Apa arti jarakan 2? Jadi ibaratnya orang membawa barang ya. Jadi yang laki-laki juga membawa mencari rezeki, maksudnya yang cewek juga mempunyai rezeki. Itu tadi namanya jarakan 2. Tadi kedua-duanya sama-sama membawa rezeki. Membawa rezeki. Itu kita ambil simbol nih jarakan dulu. Yang kedua kita mengambil dari pal. Jadi 30 kita bagi 5. Kan sisanya tetap 2. Iya kan? Iya. 2 ini kita hitung. Jadi jodoh. Jadi ini kan naik jodoh, walaupun apapun kita usahakan, kalau jodoh kan tetap jodoh. Clear gitu loh. Jadi tidak ada kendala apapun. Namanya jodoh. Maka dari itu kita sampaikan bahwa semua itu sebetulnya tergantung nanti bagaimana kita mencarikan hari pas akad nikah. Yang ketiga, supaya apa itu rumah tangga itu nanti bisa rezeki bisa apa itu mengalir terus dan sebagainya, memang ada syarat-syarat ada. Tergantung kedua belah pihak ini bisa melaksanakan atau tidak. Memang ini persyaratan, walaupun ini sepele, sebetulnya ini juga berat juga gitu loh. Sebetulnya sepele. Sepelenya gimana? Satu misal kan gini. Jadi ini hampir persyaratan ini hampir sama dengan kita apabila mempunyai satuan teratur, satu misalnya. Iya. 1. Hindarilah apabila mencuci pakaian itu jangan sekali-kali dijadikan 1. Nyuci pakaian ya, betul. Jadi jangan sekali-kali jadikan 1. Jadi maksudnya baju kotor dijadikan 1 gitu toh? Iya, kalau nyuci maksudnya ya. Kalau kita menyuci kan mesti barang itu kan kotor. Iya. Kan gitu. Jadi suami istri kalau bisa dipisah, dicuci sendiri-sendiri maksudnya. Walaupun itu cuma bekas air yang kita pakai, jangan sekali-kali dijadikan 1. Jadi harus sendiri-sendiri 1. Ini sebetulnya kan simple, sepele ya, tapi kan menjadi kita berat. Karena apa? Seharusnya kita mencuci di 1 kali, akhirnya menjadi 2 kali. Memang kalau ini kalau kita pikir simple tapi berat gitu loh. Jarang ada yang kuat menerapkan seperti apabila ini memang betul-betul kita pakai. Sebetulnya ini untuk memperlancar rezeki kita 1, yang kedua untuk membahagiakan rumah tangga kita supaya di kemudian hari tidak ada kendala apapun. Seperti itu. Sama dengan 25. Ini tadi 24 ya yang kita bahas. Sekarang 25. 25 kita ambil 1 contoh saja. Jadi kalau tidak perlu kita apa itu ungkapkan semua, 1 saja. 1 misal Rebo Pahing, Selasa Pahing dengan Rebo apa itu Selasa Pahing dengan Setu Wage 1 misal ya. Selasa Pahing 12, Setu Wage kan 13 kan 25 ya. 25 kalau kita hitung ini memang tepat ini besan, tadi jodoh patu pekat patin besan. Kalau apa itu? Ini tadi bagaimana cara kita untuk mencarikan hari ya, hari apa itu untuk ijab kabul 1 misalnya. Kan kita tinggal ngitung Selasa tadi Rebo ya, Selasa ya, Selasa Rebo Kamis Jumat. Berarti kalau kita mengambil Jumat ini berarti yang Setu belum lahir, maksudnya belum ada ya. Itu paham ya maksud saya? Paham.
kita coba kita ambil Sabtu, Akad, Senin, Selasa pas. Tadi 4 ya. Sabtu, Akad, Senin, Selasa 4. Jadi ini kita ambil. Jadi apa itu? Bayi lahir sunat manten pas betulnya tipe manten. Jadi tiba manten, dan ini apa itu tinggal kita menghitung supaya ini menjadi jarak 2 dan sisa 2 bagaimana 25 nanti kita kira-kira kalau Selasa apa kan seperti itu. Satu misal paing pon wage Selasa wage kan tidak mungkin ya. Selasa jadi Kliwon legi, Selasa Kliwon kan 11 tambah 25 36 tidak mungkin. Kliwon Selasa legi 8 33 tidak mungkin. Legi paing 35 juga tidak mungkin. Paing pon Selasa pon 10 35 pon wage. Jadi ini berarti kalau diambil kita hari Selasa kan tidak bisa. Satu misal coba kita taruh di satu paing kan 18 kita tambah 25 berapa? 43 ya? Iya 43 itu pun kalau 43 kalau kita hitung juga jelas mustahil karena ini padu kalau kita ambil kitabal. Tapi kalau kita ambil dari jarakan cuma jarak 1. Kita kembalikan lagi apa itu Selasa wage tadi tidak mungkin. Selasa wage berarti kan 732. Jadi Selasa wage 32 sebetulnya bisa, tapi pernah kita sampaikan bahwa hari yang naas ya dalam satu tahun ada 8 ya, termasuk akad paing, Selasa wage, Rebo legi. Berarti ini juga jadi masalah karena apa? Ini adalah hari yang tidak ketetapan tanggal, namanya hari kosong. Sebetulnya kalau kita ambil Selasa wage kan 732 dan sebetulnya pas berhubung ini hari kosong, ini kan tetap kita hindari. Jadi kita ambil lagi. Jadi bagaimana kalau kita sebetulnya kalau kita mencari hari yang 8 Selasa legi ada 8 kan seperti itu. 8 kalau tambah mesti seharusnya 7 ya. Kan 32, mencari kan 32. Tadi 25 kan tambah 7 kan 32. Tadi 32 kan yang Selasa wage. Kita kembali lagi nanti diambil kita mencari selain 38 lah, satu misal ya 38 berarti 13. Kalau Selasa enggak mungkin karena Selasa kan 3, Sanu kan pasarannya kan 13 ya bisa kita ambil di satu wage itu tadi. Jadi apa itu satu wage berarti itu hari ini yang satu cuma yang satu nih ikut kan seperti itu. Jadi satu wage 13 tambah 25 kan 38 ya. 38 kita bagi berapa itu? 2 kita bagi 3 kan 8 bagi 3 kan sisa 2. Jadi jarakan kan jarakan 2. Kalau bagi 5 sisa 3. Sisa 3 itu memang kalau kita hitung dari pal gitu jatuhnya pada padu. Tapi ini apa itu nanti kalau memang betul-betul hari ini itu mulus kan tidak masalah ya, jadi bisa terhindar dari kita bertengkar kan seperti itu. Memang kalau kita hitungan dari masalah apa itu memang kita harus betul-betul teliti untuk menghitung apa itu untuk hari pernikahan seseorang, harus kita betul-betul teliti, bisa memahami lah seperti itu. Jadi apa fungsi dari satuan selawe itu memang ada manik mas. Kalau satu misal tadi kita sampaikan Selasa paing dengan satu wage ya, itu cuma 1. Apabila itu nanti yang penting harinya pas ya. Apabila itu nanti orang anak banyak kebacakan itu hidupnya agak susah. Tapi kalau anak sedikit itu
hidupnya bisa mulia. Kan kunci dari Satuan 25 kepercayaan orang dulu kan seperti itu. Tapi kan tidak seperti itu. Jadi semua itu tergantung bagaimana kita mencari apa itu waktu ijab kabul itu harus betul-betul hari itu tepat gitu loh maksudnya. Iya, iya. Sebetulnya banyak solusi-solusi satuan-satuan anu itu banyak. Sekarang kita ambil giying yang sesungguhnya di mana. Kan seperti itu. Tadi memang orang dulu tiap pagi dari Danpahing itu giying sebetulnya kan tidak. Tadi kita sampaikan tidak. Tadi giying yang sesungguhnya itu cuma Rebo Pahing sama Setu Wage. Jadi Rebo Pahing ini 16, Setu Wage nah anu 13, jadi kan 29. Tadi kita sampaikan bahwa giying yang sebetulnya ada di apa itu Neptu 29, Satuan 29 itu di Rebo Pahing dan Setu Wage, atau Setu Wage di Rebo Wage. Itu dibalik-balik sama Mas. Sama jadi ya, Rebo Wage itu 11, Setu Pahing kan 18 kan 29. Ini kita balik lagi, Rebo Pahing sama Setu Wage. Rebo Pahing 16, Setu Wage 13, tadi kan 29. Kan seperti itu. Lah kenapa itu dinamakan memang asli yang giying seperti itu? Coba kita bagi 5. Itu tetap jatuhnya di Begat. Nah sekarang kalau itu betul-betul giying apa ada solusi? Sebetulnya semua ada. Kita sampaikan berkali-kali sebetulnya ada. Semua itu sudah ada. Karena apa? Kita mengikuti zaman ya. Kalau dulu istilahnya ya ada pembahasan bahwa gudel nyusu kebo. Sekarang kan dibalik. Dibaliknya gimana? Kalau dulu gudel nyusu kebo, berarti maksudnya anak harus nurut apa yang disampaikan orang tua. Sekarang kan tidak. Sekarang kebo nyusu gudel, maksudnya orang tua harus mengikuti anak kan seperti itu. Sekarang coba kita bayangkan ya, satu misal anak sekarang kalau mau cari cowok atau cewek ya sudah pasaran, kira-kira kalau memang betul-betul sudah sama-sama senang, kira-kira bisa kan, bisa enggak? Kan tidak bisa. Iya. Kalau orang tuanya keras harus ikut orang yes. Apa ya akhirnya kan lari semua. Akhirnya kawin lari dan sebagainya, ada yang sampai bunuh diri. Maka dari itu disampaikan kalau dulu gudel nyusu kebo, sekarang kebo nyusu gudel. Jadi orang tua harus mengikuti jejak anak. Karpe anak itu masa nikah ya, bukan masalah nyanyian ya, maksud saya. Karena apa? Karena kalau tidak gitu kita tidak bisa. Soalnya perubahan zaman sudah beda gitu Mas. Betul sekali. Karena apa? Kita sebagai paranormal bagaimana bisa memberikan solusi, bisa memberikan apa hari baik supaya apa itu rumah tangganya itu bisa langgeng, bisa hidup bahagia. Maka dari itu nanti apa persyaratan-persyaratan itu harus kita sampaikan. Bisa kamu nikah dengan ini, persyaratannya seperti ini. Jadi kalau giying yang apa itu, yang asli itu memang walaupun tadi kita katakan simpel ya, tapi juga berat. Karena apa? Kalau giying yang asli satu hampir sama ya persyaratan. Kalau tadi kalau kita nyuci tidak boleh jadi satu pakaian ya, masa itu nyuci pakaian tidak boleh jadikan satu, harus sendiri-sendiri. Ini juga seperti itu. Jadi kalau nyuci pakaian tidak boleh jadi satu, harus sendiri-sendiri, walaupun itu airnya air bekas. Satu misal kita ini nyuci pakaiannya cewek dulu, perempuan dulu, nanti air bekasnya pakai yang laki, itu kalau bisa dihindari.
Yang kedua, kalau memang itu giyeng yang asli, jangan sekali-kali kalau kita mengambil makan ya itu di dapur. Kalau bisa di harus istrinya itu yang ngasih. Tapi ngeladeni gimana ya? Ya melayani seperti itu. Betulnya kalau satuan yang giyeng yang asli 29 sing Rebo Pahing Setuwage atau suku Pahing Rebo Wage itu hampir sama dengan satuan ratu. Nah, satuan ratu seperti apa? Ini kita lanjutkan besok. Ini kan kita masih membahas yang giyeng ya, yang dimaksud satuan ratu seperti apa, fungsinya seperti apa, nanti persyaratan seperti apa, besok episode selanjutnya akan kita lanjutkan gitu loh. Karena apa? Ini kan kita membahas giyeng dulu, kan seperti itu ya. Jadi permasalahan memang kalau orang dulu kita satu misal ya menjodohkan itu tidak cukup sebulan 2 bulan, bahkan setahun tidak cukup Mas. Itu sampai 2-3 tahun sampai 4 tahun itu baru kita bisa menemukan hari H untuk ijab. Kenapa? Ya itu tadi yang kita sampaikan bahwa dulu itu yang dipakai bukan tapi dia memakai masalah tari ukon. Ukon itu lebih sulit gitu. Jadi ukon itu kita harus paham betul. Jadi paham betul. Tadi ukon itu satu misal perang bakati seperti apa. Tadi kalau minggu itu seperti apa, Senin itu kan dalam 1 minggu kan pembicaraan sendiri-sendiri kan seperti itu. Ya mungkin alhamdulillah untuk waktunya sudah cukup. Ya mungkin kedepannya kita akan bahas lagi Mbah Man Ponco mengenai itu rumah tangga tadi giyeng bukan satuan ratu. Iya mungkin satuan ratu juga, terus itu mengenai tolak bala. Iya tolak bala itu loh. Nah, itu bagus sekali. Nah ya, jadi mungkin ada pesan yang disampaikan oleh teman-teman Misteri Kejawen. Terima kasih Mas Pren. Baik, dari teman-teman Misteri Kejawen kita sampaikan beribu-ribu banyak terima kasih bahwa teman-teman yang selalu mengikuti dalam Misteri Kejawen, mudah-mudahan teman-teman semua diberi kesehatan, diberi rezeki yang lancar, jadi bisa rumah tangganya bisa tentrem, bisa bahagia lah, maksudnya seperti itu. Kita apabila ada tutur kata saya yang mungkin kurang pas atau mungkin menyinggung kepada teman-teman semua, saya tidak lupa meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Mas Ben. Ya, oke teman-teman, dari Misteri Kejawen itulah yang disampaikan oleh Mbah Man Ponco mengenai giyeng. Nah, giyeng sendiri itu ternyata bukan hanya wage pahing, tetapi giyeng sendiri itu ada yang sakral, yang benar-benar giyeng gitu loh ya teman-teman. Jadi yang bukannya tidak boleh sih, itu satuan sakral. Jadi seperti yang disampaikan satuan 24, 25 bahkan dan 29 itu tadi. Nah, jadi bagi kalian-kalian yang punya pasangan yang mungkin dengan satuan yang sakral, mungkin bisa kalian juga bertanya-tanya kepada Mbah Man Ponco agar mungkin kalau saling mencintai ya, saling menyayangi meskipun itu sakral, itu biasanya ada persyaratan-persyaratan yang dimana itu nanti akan dilaksanakan supaya rumah tangganya juga
bisa bersatu seperti itu. Jadi ada tolaknya lah, seperti itu. Biasanya seperti itu teman-teman, bukan berarti itu nggak boleh, nggak. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Nah, mungkin jika ada salah kata dari saya, rekan tim dari Misteri Kejawen, semuanya saya minta mohon maaf yang besar-besarnya. Cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.